Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Sonianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita simak video diseminasi tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan ibu bapak guru hebat semua yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan dengan ilmu yang nanti diberikan kepada kita dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi yang menyampaikan. Yang terhormat Bapak Rukman Hidayat selaku Ibu Kepala Sekolah SD 23, yang saya hormati Bapak Ibu hebat yang sudah berada di depan saya. Kami ucapkan selamat datang Ibu Bapak. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ya biar kita rileks, boleh? Sapa-sapaan dulu. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bahagia tidak Ibu Bapak? Bahagia sekali. Bahagia semuanya? Oke, kalau gitu mau nanya dulu nih, bahagianya karena apa? Ibu Tita boleh? Silahkan. Ibu kan tadi bahagia katanya. Bahagia kenapa nih Ibu nih? Bahagia hari ini karena masuk kelas anak-anak membuat PR semua. Namun ada namunnya, pas diperiksa hanya sedikit yang selesai mengerjakannya. Luar biasa Ibu, tepuk tangan lagi dong. Nah, saya bahagia hari ini. Ada yang kurang bahagia katanya Bapak Ibu. Kurang bahagia kenapa nih Pak Hasan nih? Boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu cuma bercanda aja. Saya alhamdulillah bahagia masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur masih diberikan nafas, masih bisa minum oksigen, masih bisa berkumpul sama anak-anak di kelas yang begitu ceria, yang begitu sangat antusias dalam belajar. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Ibu Bapak guru hebat semua. Baik, kita lanjut. Ke acara selanjutnya ya. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, ternyata Ibu Bapak guru hebat semua dalam keadaan bahagia dan semangat dan dalam keadaan sehat. Saya di sini Sabtaulan selaku host sangat-sangat antusias dan bahagia juga Ibu Bapak sama seperti Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu produktif di setiap harinya. Baik Ibu Bapak, kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang nyaman, udaranya sejuk meskipun sudah siang hari. Lalu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pengganti Ibu Kepala yang tidak bisa hadir kali ini. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa meluangkan waktunya untuk kami, terutama saya dari sekolah SD 1 melakukan diseminasi aksi nyata tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Ahmad Abdul Salam
selaku rekan satu kelompok, satu kelas yang telah memfasilitasi semuanya. Sebelum saya melakukan diseminasi, dimohon untuk Bapak Ibu Guru kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk meminta izin kepada Bapak untuk sambutan sebagai pengganti Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, wabil khusus Pak Alam dan Ibu Sari sebagai CGP yang pada saat ini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif ya pada keluarga besar SDN 3. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam di mana Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mohon maaf Ibu Kepala tidak bisa hadir dikarenakan beliau sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat seperti biasa, bisa bergabung bersama kita semuanya. Sebelumnya, alhamdulillah tahun kemarin saya, Pak Yadi dan Pak Nadang kebetulan baru beres mengikuti kegiatan CGP dan alhamdulillah sudah beres ya. Sekarang semuanya sudah jadi guru penggerak, jadi sudah tahu. Meskipun sudah tahu, cuman yang berat itu adalah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pendidik. Nah, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan budaya positif ya. Sekilas saja, yaitu nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya menyebarluaskan hasil penelitian untuk diketahui dan dimanfaatkan di sekolah ini. Jadi Pak Alam dan Ibu Sri, Ibu Sari mengikuti kegiatan CGP, kemudian harus menyampaikan ini untuk diketahui oleh semuanya dan dilaksanakan di sekolah ya. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada semua para guru atau warga sekolah. Untuk apa? Untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah agar sepenuhnya murid itu menjadi terpenuhi sebuah kebutuhannya.
apapun alasannya kita belajar sekarang hanya untuk murid. Tidak ada murid yang salah tetap karena di sebelah hari itu supaya menjadi benar kita harus bisa meluruskan. Nah mungkin itu saja hanya sebagai pengantar. Dengan adanya budaya positif ini mudah-mudahan siswa-siswi di sekolah kita baik di Geprok 1 ataupun di Geprok 3 ini semuanya menjadi murid-murid yang berprestasi, ya, terlebih dengan sudah terbentuknya CGP ini yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau dapatkan nanti dapat disebarluaskan, ya, dapat diberikan kepada rekan-rekannya sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar untuk kebaikan kepada peserta didik kita. Mungkin itu saja hanya sebagai pengantar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir saya akhiri dengan 2 buah pantun. Malam-malam makan ketan, semilanya kue Oreo. Siapa yang menyatakan budaya sebagian dari pendidikan, tentu saja dihajar Dewan Toro. Yang kedua, di kafe beli makanan, dibayarin oleh kasih hati. Nilai budaya apa yang patut diimplementasikan? Tentu saja nilai religius, jujur, dan toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman Hidayat SPD selaku pengganti Bu Kepala Sekolah, yang mana Bu Kepala Sekolahnya berhalangan hadir untuk hari ini, ya Ibu Bapak mohon maafkan. Baik, selanjutnya agar suasana mencair nih, kita ice breaking dulu. Boleh Ibu Bapak berdiri? Ayo kita ice breaking dulu. Yang ini, yang tangan ke atas, sok angkat. Mau dipandu sama Bu Irna ya? Bu Irna mohon untuk dipandu ke depan Ibu. Harus bisa. Ya. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, tunggu-tunggu tangan digulung, putar melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah kita berdoa. Ya, satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi penumpang. Dua kamera cekrek, dua jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi elang. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan. Buat berinya kencang, lima jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10. Siap berdoa. Ibu, nama saya Sari Sonianti. Saya berasal dari Geprok, masih satu kecamatan dengan tempat kita di sini. Dan selanjutnya di sini ada fasilitator. Fasilitatornya adalah Bapak Dede Darusman SPD MPD. Nah, lalu di sini ada pengajar praktik dari pengajar praktik 03, yaitu Bapak Misbahudin SPD. Budaya positif itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif motivasi,
perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri atau mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami atau menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi, ketika peserta didik kita melakukan disiplin positif itu bukan karena dipaksa oleh gurunya, melainkan ada dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya bukan juga untuk pujian, jadi bukan untuk mendapatkan pujian dari gurunya maupun temannya, tapi dari berdasarkan hati nurani peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya bukan karena peserta didik itu takut akan hukuman. Biasanya kita itu sebagai guru untuk saat ini bukan sebagai teman, tapi lebih cenderung sebagai penghukum. Biasanya ketika ada murid yang kurang disiplin, biasanya kita langsung menjadi, oh kamu kurang nih, tidak memakai atribut lengkap atau memakai sepatunya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Otomatis kita sebagai guru biasanya menghukumnya. Misalkan ketika upacara bendera, peserta didik itu disuruh ke depan, ditonton oleh semuanya. Nah, itu membuat biasanya ada trauma kepada peserta didiknya itu. Nah, di sini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ada di lagu juga ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini kita sebagai pendidik mampu menuntun siswa agar dapat mempunyai siswa itu yang 6 karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya keyakinan kelas ini kita sudah membuatnya bersama anak-anak didik kita ketika waktu awal tahun pelajaran. Ya, kita membuat kesepakatan dulu yang dimana kesepakatan ini disepakati oleh semua pihak yang ada di kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas biasanya kita dirundingkan bersama-sama dengan anak didik kita. Nah, keyakinan sekolah ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas atau contoh keyakinan sekolah. Misalnya 1, siswa itu harus mengakui kesalahan. 2, tidak mencontek. Dan 3, mengembalikan barang temuan. Nah, biasanya hal yang terjadi di lingkungan sekolah kita itu biasanya yang nomor 2. Siswa itu saling mencontek yang bukan pada waktunya. Ya, jadi tidak ketika diskusi atau ketika kita mau sharing berkolaborasi dengan teman, tetapi misalnya ketika ulangan, ketika asesmen, banyak sekali anak didik kita yang melakukan pelanggaran, yaitu mencontek, entah mencontek ke temannya atau ke buku catatan.
Nah, selanjutnya kesepakatan kelas ini bersifatnya hanya untuk di kelas. Misalnya tentang kehadiran, banyak siswa yang menyepelekan tentang kehadiran. Misalnya satu minggu itu si anak ini hanya masuknya 2 hari atau 3 hari. Nah, untuk di kita biasanya ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pendidik. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya di sini ada membuat contoh tentang kasus yang ada di sekolah, di salah satu sekolah. Mungkin ini sedikit ceritanya. Ibu Mira, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Vino. Beberapa anak telah mengeluhkan Vino yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Vino melakukan itu? Nah, sebelumnya di sini ada guru kelas 5. Ibu. Nah, sebelum itu mohon maaf mau bertanya dulu. Jika Ibu menjadi wali kelasnya Vino, ada murid Ibu namanya Vino yang memang Vino itu sering meminta-minta kepada temannya dengan cara paksa. Apa yang akan Ibu lakukan kepada Vino tersebut? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama memanggil Vino, diajak ngobrol dari hati ke hati. Apa yang menyebabkan Vino berlaku seperti itu? Banyak hal yang membuat Vino seperti itu. Mungkin satu, tidak bawa bekal dari rumah karena memang mungkin tidak ada bekal yang akan dibawa. Atau yang kedua, mungkin Vino nakal saja seperti itu. Solusinya Vino diajak bicara dulu dari hati ke hati, tidak dibentak, tidak diberi hukuman, juga diberi sanksi, tapi diajak ngobrol dulu 1 hari, 2 hari, dilihat perkembangan perilakunya seperti apa. Gitu aja. Mungkin Bu. Terima kasih kepada Ibu, jawabannya sangat bagus sekali ya, menginspirasi untuk kita. Nah, selain dari Ibu nih, ada dari bapak-bapaknya mungkin yang bisa? Ya, Pak Yadi. Mangga. Amin. Dari kasus tersebut sebagai guru kita harus bijak menyikapi permasalahan, yaitu salah satu bijak menyikapi permasalahan yaitu kita mengajak diskusi apa tindakan seperti itu harus kita ketahui penyebabnya. Jadi beberapa penyebab tersebut kita harus tahu langsung dari anaknya sebelum menentukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi permasalahannya, baru kita melakukan tindakan. Itu harus kita kasih pemahaman atau penguatan atau sebagainya. Namun ada masalah yang tersendiri sehingga menyebabkan Vino tersebut bertindak seperti ini. Kalau saya tidak bisa menduga apa itu penyebabnya karena ini Vinonya pikir. Jadi kalau Pak Hamid bisa, saya akan tanya langsung, kenapa Pak Hamid ini agak kusem
Oh, belum punya uang katanya. Ini ketahuan. Karena pinonya itu di sana, ya mungkin itu praduganya seperti itu. Ya, kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan sekali dari Pak Yai. Ini jawaban dari Ibu dan dari Bapak itu sudah bagus, sudah mendekati. Hanya saya akan menambahkan sedikit dan mungkin melengkapi dari kasus si Pino ini. Nah, sebetulnya alasannya yang saya akan paparkan di sini ada 5 alasan tentang si Pino ini yang memang terkesannya mungkin karena nakal atau karena tidak ada bekal dari rumah. Nah, yang pertama alasan Pino ini karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang Pino butuhkan adalah untuk bertahan hidup. Ya, mungkin tadi sudah benar jawaban dari Ibu bahwa Pino itu mungkin tidak membawa bekalnya. Nah, di sini alasan yang pertama itu, dan mungkin melihat teman-temannya membawa bekal, dia ingin merasakan makanan temannya, mungkin caranya saja yang salah. Nah, alasan Pino yang kedua yaitu karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya Pino, sehingga orang tuanya pun menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang Pino butuhkan yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin selama ini Pino merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya tidak membawakan bekal, sedangkan yang lain diperhatikan. Terus merasa ingin diterima bahwa sosoknya itu ada. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ini alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, di sini si Pino itu merasa berkuasa, merasa ingin paling jago di kelasnya. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Dia ingin dianggap ada, dianggap paling kuat, dianggap paling jagoan di kelasnya. Nah, alasan Pino yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi kebutuhan dasar di alasan yang keempat ini yaitu kebebasan. Mungkin ibunya si Pino ini membawakan bekalnya itu aja. Jadi selama 1 minggu misalnya nasi goreng aja. Jadi si anak itu merasa jenuh, merasa bosan. Sama seperti halnya kita ketika kita makan itu saja, ada merasa sudah tidak mau makan lagi. Nah, jadi dia meminta kepada temannya dengan cara memaksa. Nah, alasan Pino yang kelima yaitu Pino melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal kepada dia. Nah, ekspresi teman-temannya itu dianggap lucu oleh Pino, sehingga di sini Pino itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi si Pino ini iseng, anaknya itu iseng ketika dia melihat macam-macam ekspresi temannya ketika Pino melakukan kesalahan, itu dianggapnya lucu dan menyenangkan. Nah, mungkin ada halnya di sini yang pernah ada pengalaman dari Bapak Ibu guru tentang murid yang bernama Pino. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu sedikitnya yang mirip dengan kenakalan si Pino ini? Misalnya tidak hanya untuk meminta bekal temannya secara paksa, adakah kasus yang lain yang mungkin bisa dipaparkan di sini? Berbagi pengalaman. Ayo. Mangga kepada Bapak Alam. Baik. Terima kasih Ibu Sari atas kesempatannya. Sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus di sekolah kita maupun di luar sana mengenai tentang
kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya di kelas saya itu terdapat seorang anak yang memang dia itu dalam tanda kutip ya kurang kasih sayang, sehingga ketika di sekolah dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga dia melakukan dia punya alasan kenapa melakukan tindakan seperti itu. Tadi satu dasarnya atau alasannya atas mendapatkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya, karena orang tuanya berpisah. Selain itu juga dia ingin diakui. Kenapa? Karena dia adalah anak yang baru di sekolahnya, di sekolah di kita. Dia itu sekolah pindahan dari luar. Kemudian karena dia ingin diakui oleh teman-temannya, dia ingin memperlihatkan kegagahannya, gitu ya. Dengan cara apa? Dia suka bertengkar. Ketika dia bertengkar, dia selalu menang, gitu ya. Kemudian kegemarannya ada alasan kegemaran, jadi resep nandingkeun batur kayak gitu. Resep separing gitunya, dia ada rasa kesukaan ke sana. Nah, mungkin di situ kita sebagai guru menggali alasan-alasan tersebut untuk diluruskan. Ya, nah seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alam yang telah memberikan sedikit contoh pengalaman mengajar dan menghadapi peserta didik yang memang disiplinnya itu kurang ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, di mana akan membahas atau memperdalam bagaimana mendisiplinkan anak didik kita. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti akan berkaitan erat dengan segitiga restitusi. Sebetulnya Yuk, kita berdiri semua. Siap. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan segitiga restitusi, ya. Yuk semuanya. Pakai ini ya. Yang ini nomor 2. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Dirimu sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Baik, kita 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tadi ini ya, ini sebagai posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok kamu.
absen 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, bisa dilihat ya Ibu posisi kita sebagai penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Agak turun ya. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Memiliki dampak juga ya kalau kita melakukan seperti itu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengeluarkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian secara tidak langsung
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik ya Ibu Bapak, dari 5 posisi kontrol yang sudah kita simak daripada video tersebut, Ibu dan Bapak sudah menjadi guru seperti apa? Boleh yang mau memberikan tanggapan? Silakan Pak Hamid, sudah menjadi guru yang seperti apa Pak Hamid? Mantap. Coba Pak Hamid berikan umpan balik terhadap video yang barusan. Mungkin semua video itu luar biasa ya. Dari posisi yang tadi nomor 1 itu seorang guru seperti nomor 1 yang tidak bisa disalahkan, karena tujuannya dan cita-citanya tinggi untuk murid. Mungkin yang nomor 1 dia punya cara tersendiri, nomor 2 sama sampai nomor akhir nomor 5, tapi yang mungkin yang direkomendasikan oleh BPGP atau CGP atau GP itu nomor 5. Nah, pertama abdi bisa.
Ada yang mau menyikapi? Boleh Ibu. Todong aja, todong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi kontrol seorang guru, untuk yang pertama, mungkin itu adalah metode yang dipakai guru-guru zaman dulu ya. Namun ada efek tersendiri ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu juga kadang banyak ya yang menggunakan itu untuk dia biar mengetahui posisi dia ada di benar atau ada dalam posisi yang salah, sehingga dia punya kontrol terhadap diri sendiri. Namun dilihat dari tadi slideshow-nya, memang masih ada efek yang bisa ditimbulkan untuk kedepannya ya, masa depan anak kedepannya. Kemudian yang ketiga, teman. Jika kita terlalu dekat, kemungkinan kalau orang Sunda bilang mah ngalunjangnya. Jadi di mana pas di pasihan nanti kelonggaran atau alun ya kesempatan dah ibu ini mah bagir. Jadi deh mungkin gitu deh. Jadi kemungkinan untuk memberikan perubahan dan dia punya konsekuensi terhadap kesalahan dia sendiri akan cenderung diabaikan, kurang. Kemudian secara pemantau, nah untuk pemantau sendiri itu ada bagusnya juga. Jadi dia ada yang namanya mengingatkan konsekuensi aturan yang harus dia jalankan, namun masih ada efek ya. Cuman untuk ke level manajer ya, posisi kontrol guru ini dikatakan mungkin akan sedikit guru yang bisa kontrol emosi seperti itu, karena posisi di sana itu ya, misalkan kembali lagi kepada mood seorang guru. Jika mood seorang guru mungkin pagi-paginya masih fresh atau emang dia nggak ada dorongan dari dalam ataupun dari luar misalkan, mungkin bisa, tapi pasti ada kadang-kala misalkan dia itu bisa jadi penghukum. Jadi mungkin pertama ya, kita bisa mengambil posisi manajer dulu pertama, atau yang pertama itu kita ngambil jadi pemantau. Kemudian setelah menjadi pemantau baru bisa manajer. Jika ternyata anak mengulangi terus, pasti ada rasa kesal yang dari seorang guru itu, pasti ujung-ujungnya membuat statement yang kedua atau ke satu, karena istilahnya tuh udah mentok ya, pasti ujung-ujungnya ke situ. Kalau sudah terlalu istilahnya tuh tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi posisi ini emang seharusnya ya nomor 5. Namun untuk yang pertama menurut saya yang harus dilakukan seorang guru adalah memantau dulu. Jadi kalau dia sudah memantau tidak ada perubahan, atau tapi emang langsung ya, yang manajer itu langsung ada perubahan. Cuman menurut saya ya, 5 posisi kontrol ini pasti ada puncak atau klimaks dari sikap seorang guru. Gak bisa istilahnya tuh seorang guru benar-benar pasti jadi seorang manajer terus, gak mungkin gitu menurut saya. Baik, oke, tepuk tangan buat guru ini. Luar biasa sekali ya. Jadi saya nggak usah menjelaskan lagi sebenarnya. Baik, boleh Pak ya. Kalau alhamdulillah saya mengalami 5 posisi tersebut sebagai guru. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi di 5 ini saya temukan ada satu yang harus kita sadari, bahwa posisi nomor 5 itu terbaik daripada 4 posisi tersebut. Nah,
sebagai penghukum ini ada berefek tahunan di diri seorang peserta didik atau di diri seorang murid. Ini set memori anak itu akan melekat sampai dia dewasa, sampai dia tua. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kementerian ini sangat berbahaya sekali apabila yang di setnya itu hal-hal yang dihukum. Nantinya akan melahirkan anak-anak yang generasi penghukum. Nah, bagaimana seorang guru di sini menjadi seorang manajer? Jadi ketika ini layani mereka dengan posisi ilmu pengetahuan dan rasa kita sebagai seorang guru. Jadi ketika ada hukuman, iringi dengan setiap sujud kita, setiap malam kita doakan murid-murid kita supaya menjadi orang yang sukses di dunia atau di kelak akhir. Jadi ketika ada hukuman yang melekat, ketika ada pembuat rasa bersalah yang melekat di benak dan di perasaannya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa akan menghapus dengan doa seorang guru. Doakan selalu. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya luar biasa sekali penguatannya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Yadi dan juga Ibu Lidin. Beri tepuk tangan buat mereka, buat kita semua. Dan Pak Hamid ya, luar biasa. Nah Ibu Bapak, dari posisi kontrol yang 5 tadi, ya, yang jelas idealnya adalah kita sebagai manajerial, di mana ketika anak bersalah itu jangan langsung bahwa kamu melakukan kesalahan, ya. Kemudian juga tidak memberikan hukuman dan lain sebagainya. Karena masih ingat Ibu Bapak ketika Ibu pernah mengenyam di sekolah atau di bangku kelas di SD, di SMP, di SMA. Mungkin kita mesti terngiang-ngiang ketika Ibu Bapak kena dari posisi itu, dari salah satu itu. Masih teringat. Saya juga masih teringat ketika ada sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini. 28 tahun masih teringat ya. Betul gak sih? Betul ya. Nah mungkin daripada Ibu Bapak, daripada pendidikan guru penggerak ini diberikan apa ya, ilmu pengetahuan, idealnya itu seperti ini. Jadi kita sebagai guru itu betul-betul lahir atas dasar panggilan jiwa Ibu Bapak, ya, bukan atas dasar jadi guru teh jadi non sih namanya kapal pipa ageng kan gaji lagi gitu ya. Kalau di sekolah mah seperti ini, jadi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi hadirnya sebagai seorang guru adalah panggilan jiwa Ibu Bapak, ya, kita hadirkan. Makanya filosofi daripada guru penggerak itu selalu dengan salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Jadi itu salam selalu ketika guru mengajar itu utamakan bahagia dulu. Ketika mood kita bahagia, maka ketika kita menyampaikan materi dan lain sebagainya, ketika ada kondisi seperti apa di sekolah, karena diawali dengan rasa bahagia, Ibu Bapak insya Allah ketika mengajar juga akan kebahagiaan itu akan terus ini. Jadi diusahakan ketika kalau lamun dari rumahnya udah datang ke sekolah dan baru dong kurang gitu. Seperti itu. Makanya filosofi daripada guru penggerak itu salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat, ya, hebat Ibu Bapak. Datang ke sekolah hebat Ibu Bapak teh, ya, sudah luar. Mau bertanya, ditodong ya, boleh nggak kalau ditodong? Boleh ya. Sukar nikah, mangga Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana apa ya, untuk kebutuhan dasar manusia ya? Seperti itu aja. Mungkin jawabannya seperti apa? Terima kasih.
Saya ulangi ya, Ibu Bapak CGP. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih kebutuhan dasar manusia? Manusia itu kan punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Jadi kebutuhan dasar yang kita butuhkan itu apa saja? Mungkin begitu ya, bukan tidak ya? Maka silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi hanya sebatas contoh ya, hanya contoh kalau kata Pak Yadi contohnya itu fiktif. Si Pino ini fiktif. Nah, saya contohkan saja di kelas saya itu ada satu orang siswa namanya si X. Saya sensor sedikit karena ini memang kisah nyata dan ada di kelas saya. Nah, anak tersebut memang sejak dulunya itu mempunyai kelebihan yang Masya Allah sekali kelebihannya. Anak itu merupakan pindahan. Jadi anak yang berasal dari, mohon maaf, keluarga broken. Jadi seperti itu. Nah, anak itu dulu tinggalnya di Kabupaten Sukabumi, di tetangga kita di Pelabuhan, tinggal bersama ibunya. Nah, dia mempunyai trauma karena sejak kecil itu ketika dia melakukan kesalahan itu tidak pernah ditanya dulu terlebih dahulu apa masalahnya seperti itu. Jadi langsung saja ke tindakan kekerasan, dan kekerasannya itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri beserta pamannya atau adik dari ibunya. Nah, mungkin ketika saya bertanya ada kasusnya itu sampai mencokel sekolah kelas. Ketika pulang sekolah, guru-guru sudah pulang. Nah, si anak ini entah ingin diperhatikan atau ingin diapa. Anak ini mencokel perpustakaan dengan membawa sebuah tang, dan dia mengajak adik kelasnya yang baru kelas 1 untuk memanjat pagar sekolah. Nah, awalnya mengira ini orang dewasa karena membawa tang. Dia itu ternyata ingin memberikan uang kepada saudara-saudaranya yang masih kecil, tetapi dia itu tidak punya uang. Nah, dia berpikir, oh, ada yang suka menuliskannya di perpustakaan. Dia berpikir uangnya itu disimpan di situ. Diambillah tang dari rumah pamannya, diambil untuk mencokel pintu perpustakaan. Ketika awalnya kita sebagai guru, ini pasti orang dewasa, gak mungkin anak kecil. Ternyata ketahuannya ketika dia mencokel lagi kelas. Nah, mencokel lagi kelas, lalu dia mengambil HP di kasar. Nah, mengambil HP di kasar dan ketahuan ketika saya panggil, orang tuanya juga dipanggil. Sebelumnya kita berbicara 4 mata dulu, tetapi tidak bisa. Paginya jam 9 sama saya itu ditanya berempat saja, maksudnya 4 mata berdua di kelas, tidak ada siapapun, dan kejadiannya sore harinya. Padahal itu saya menasehatinya itu masih hangat, ya, masih hangat. Jam 9-nya, jam 4 sudah kejadian dia mencokel pintu. Nah, alasannya seperti itu. Satu, dari kebutuhan dasar hidup dia itu yang pertama dia ingin diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Nah, yang kedua dia ingin kekuasaan. Jadi dia itu ingin berkuasa, ingin merasa jago di hadapan saudara-saudaranya yang masih kecil, bahwa dia itu bisa memberikan, bisa mengayomi, hanya caranya yang salah. Seandainya dia mau berjuang misalkan dengan cara berjualan atau meminta kepada orang tuanya minta uang, dia membelikan barang dan dijual lagi dan hasilnya dikasihkan kepada saudara-saudaranya. Nah, itu bisa dianggap anak itu hebat, tetapi ini ingin memberi dengan cara yang salah. Nah, singkat cerita ditanya lagi kenapa ingin diperhatikan, karena sejak kecil dia tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Jadi karena orang tuanya berpisah, ayahnya tinggal di sini dan dia tinggal bersama
ibunya, dan ibunya juga merasa mungkin frustasi karena setiap hari dia di sekolah tidak ada. Akhirnya dia dimutasi ke sini tinggal bersama ayahnya dan malah menjadi-jadi. Nah, kenapa seperti itu? Katanya ingin membuktikan kalau ayahnya di sini sama tidak memperlakukan dia ketika dia nakal di sana dan nakal di sini. Kalau di sana dia langsung mendapat kekerasan fisik. Katanya pernah sampai diinjak kepala. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ternyata ayahnya tidak, dia dikasih tahu malahan sama ayahnya itu apa ya namanya, diobati ke tradisional, mungkin terapi sama ayahnya di terapi. Tetapi ayahnya juga meminta bantuan kepada pihak sekolah, katanya ingin dikasih tahukan kepada pihak desa agar dibantu juga dalam pembiayaannya, karena sudah kecil gitu, masalahnya masih kecil sudah berani mencokel-cokel karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Nah, seperti itu, ini kisah nyatanya. Dan alhamdulillah sekarang itu anaknya sudah mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Sebelumnya setiap hari ada saja kejadiannya si anak itu mengambil uang bekal temannya dari tas. Nah, ini itu dari sini ada di sana ada kebutuhan dasar tentang kesenangan. Jadi dia senang saja, senang ketika melihat temannya itu apa ya namanya, rame gaduh di kelas karena kehilangan sesuatu, rame atau gaduh karena temannya itu tahu tentang kenakalan dia. Nah, dia itu merasa senang dan seperti itu. Terus untuk halnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini dia merasa bebas bertindak sesuka hati dia karena sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Jadi sangat ini ya. Ini itu sangat penting, apalagi untuk anak-anak SD, di tahapan SD, karena biasanya sikap kita itu kalau misalkan dididiknya bagus sejak kecil, insya Allah sampai dewasanya juga akan mengikuti. Tetapi kalau misalkan dia punya tentang apa namanya, trauma sejak kecil, itu susah. Ini terapinya susah nyampe. Kita sebagai gurunya mau dibawa ke psikolog, gimana biayanya, dari mana, susah. Akhirnya perlahan-lahan semua guru itu ikut serta. Oh, ini bagian siapa ya yang memberitahukannya, menasihatinya. Akhirnya ada salah satu senior saya yang berhasil membuka fakta kenapa anak ini sampai seperti itu. Nah, akhirnya ketahuan itu sampai dari pagi sampai siang kita bukan menyidang ya, memanggil orang tua dan anak tersebut. Kita sampai menggali sampai ke akarnya apa penyebab anak itu berbuat hal yang demikian. Ternyata memang 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Nah, seperti itu mungkin Ibu ya, oleh Bapak. Menambahkan ini jadi seru nih. Saya ingin menanggapi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu nomor 2, kasih sayang. Bagaimana ibu guru atau bapak guru memenuhi kasih sayang seorang murid. Misal murid saya ini 38 orang. Bagaimana cara memenuhi kasih sayang seorang murid apabila gurunya itu kata murid bad mood. Nah, jadi anak ini butuh kasih sayang, sementara gurunya bad mood. Yang ditransfer itu yang kasih sayangnya sebelah mana nih? Nah, takutnya bad moodnya yang ditransfer. Jadi gurunya bad mood, anaknya juga bete. Nah, bagaimana seorang guru ini penuh dengan kasih sayang? Bagaimana kudu kumaha ya? Neangan anak di mana kasih sayang Pak Amin? Aduh, jangan galau ini.
jawabannya nanti ada jangan galau dari mana ini. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kita berarti sebetulnya ini bukan sesi tanya jawab, hanya sharing saja ya. Sharing-sharing dari pengalaman-pengalaman. Bagaimana caranya kita memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita sedangkan kitanya sedang bad mood. Sepertinya ini pengalaman Pak Yadi. Pak Yadi pernah seperti itu? Itu berarti ada faktor ya, faktor dari diri. Nah, kalau saya pribadi sih biasanya ketika ada masalah entah itu pekerjaan atau di rumah, keluarga, tapi ketika ke sekolah alhamdulillah tidak pernah dibawa. Ketika ketemu sama anak-anak itu perasaan bad mood-nya hilang karena lebih ke tanggung jawab. Biasanya kalau kita sedang bad mood memang ngapa-ngapain itu hawanya itu pengen marah-marah ya Pak Yadi, pengen marah-marah, ini salah, itu salah. Nah, itu tuh tidak bisa kita perlihatkan kepada anak karena nanti anaknya juga akan terbawa suasana kita. Nah, cara memberikan kasih sayangnya satu berarti hilangkan bad mood itu. Jadi yang pertama ada di hati kita itu bagaimana cara kita membawa anak menuju kebahagiaan, bukan ke bad mood-an. Seperti itu Kak Yadi. Jadi kalau misalkan memang di rumah kita banyak masalah, oke lah di jalan kita hilangkan sedikit-sedikit. Sehingga kita sampai di gerbang sekolah hanya tinggal 25% aja ke bad mood-an kita. Ketika kita sampai di ruang guru atau di kantor, tinggalkan lagi kita jalan dari gerbang menuju kantor itu hilangkan 10%, 15%, sampai di kelas bad mood-nya hilang. Dan biasanya mungkin di sini Bapak dan Ibu guru pernah tidak kalau lagi di rumah bad mood tapi ketemu sama teman-teman atau di sini siswa-siswi bad mood-nya hilang. Ya. Ada kalau menurut saya ini cara saya itu hilangkan dulu karena butuh healing ya, mungkin butuh healing. Kita bisa healing dengan coba renungkan oleh kita. Nah, saya pernah mengajar di mungkin saat ini juga di MTS yang dimana dulunya itu hanya 4 orang siswa. Apa yang menjadi motivasi saya untuk terus mendidik atau mengajar, tidak melihat wah gajinya kecil jadi gak mau, jadi bete, tidak. Rezeki itu datang bisa dari mana saja, tetapi saya melihatnya gini, bayangkan orang tuanya itu tidak mampu, pendidikan hanya sampai SD, tetapi si orang tua tersebut mempunyai harapan kepada kita, menyimpan harapan kepada kita agar anaknya jangan sampai seperti beliau. Nah, jangan sampai seperti beliau. Apakah kita akan memutuskan harapan orang tua dengan sikap kita yang bad mood kepada siswa? Tidak ya. Nah, saya melihatnya itu ketika ada anak, ibu dan tegaduh asupna, tegaduh bukuna, sampai waktu itu memang ya di sana itu buku itu tidak ada buku, malahan mah digratiskan untuk alat tulis saja. Nah, yang membuat saya termotivasi itu saya belum pernah merasakan kesusahan seperti yang dirasakan oleh anak didik saya dan orang tuanya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya tidak bad mood ke sekolah. Justru ketika ada masalah, ketika ketemu anak, bawaannya ceria dan tidak ingin memperlihatkan ke bad moodan itu. Jadi saran saya dihilangkan sedikit-sedikit di jalan, apalagi karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan nanjak ya. Bisalah digorolongkan bad moodnya seperti itu. Terus satu keyakinan yang harus ada di hati kita itu, lihat harapan orang tua dari peserta didik kita yang ingin anaknya sukses. Nah, dan harapannya itu ada di tangan kita, berarti harapan orang tuanya, jangan sampai kita memutuskan atau memupuskan harapan itu. Seperti itu. Mungkin ada teman lain atau rekan di sini yang ingin menambahkan. Boleh, Ibu. Ya. Nah, jadi Kak Abdi ya nih. Tapi Laras bisa izin menambahkannya. Abdi Rumawas salah satu guru yang memang sering kali bad moodnya itu banyak ya di dalamnya. Hanya saja mungkin memang
ketika ketemu sama anak-anak itu satu menjadi patokan kenapa saya terus berada di dunia pendidikan itu karena anak-anak. Dan ketika melihat anak-anak ya itu semua hilang. Tapi kalau misalkan tadi kata ibu ketemu rekan-rekan itu hilang atau tidak, jawabannya tidak. Karena nggak tahu ya, mungkin anak-anak itu masih kecil, masih ya belum punya dosa mungkin ya Bu ya. Jadi kita melihatnya tatapan mereka ikhlas terhadap kita yang penuh kasih sayang yang mereka berikan, jadi kebawa ke kitanya. Tapi ya itu ya Pak Ian, mohon maaf kalau untuk ketemu rekan-rekan itu tidak ya, bebannya masih sama. Bisa udah Zita. Tidak salah pada jelema. Abdi teh nyari segitunya eta mau pahamin. Begitu Ibu. Mungkin tapi memang ketika ketemu anak-anak pun pastilahnya kasentak sedikit mah itu memang sering kali terjadi. Tapi itu jadi pembelajaran juga yang tadi Ibu berikan, mudah-mudahan merubah bad mood saya yang tadinya sering menjadi tidak sesering itu. Jadi ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, boleh. Ini selain dari tadi motivasi, ini yang saya tanyakannya bagaimana cara mendapatkan kasih sayang. Soalnya ini ada kurang kasih sayang gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya yang kurang kasih sayang itu siswanya apa gurunya? Gurunya. Itu mah berarti personalnya ya, dari personalnya. Murid ini kan butuh kasih sayang. Ya, harus diberikan oleh yang penuh, oleh guru yang penuh dengan kasih sayang. Kan teorinya seperti itu. Kita memberi itu karena kita punya. Nah ini nggak punya gitu. Ya, apa yang harus diberikan kepada murid yang butuh kasih sayang sedangkan gurunya tidak punya kasih sayang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan kasih sayang tersebut? Ya, ini teh pada kurang kasih sayang deh. Nah, gitu. Jadi ini itu sebetulnya jadi saya yang prihatin ke Pak Yadi. Iya. Kalau saya pribadi, kalau untuk pribadi ini saya banyak kasih sayang karena kalau saya jawab sekarang akan jadi tekacinya ibu lah. Oke. Jadi bagaimana cara kita memberikan kasih sayang sedangkan kitanya tidak mendapatkan kasih sayang. Nah sebetulnya itu jadi gini. Kita itu harus merasakan dulu kita juga tidak dapat kasih sayang itu perasaannya gimana. Nah, ya kan? Nah, masa kita mau menurunkan kita itu yang tidak dapat kasih sayang diturunkan cenah ngarasakeun budakna. Nah, kan nggak seperti itu ya. Ketika kitanya tidak mendapatkan kasih sayang, ya kita itu misalnya berikanlah kasih sayang itu kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah lagi dari Pak Yadi, mangga. Malah kayak grup Asep siap baik. Tes satu. Baik, saya menyikapi seru sekali ya ini Pak Yadi membuka sesi ini luar biasa. Saya mencoba Pak Yadi, Pak Yadi, kita refleksi diri. Ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang kesahan, Allah sudah memberikan fasilitas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, eta teh kasih sayang Gusti Allah. Jangan kira kita tidak dapat kasih sayang. Yang diharapkan kita sebagai guru, saha anu diberi kasih sayang teh ku jelema, ku Gusti Allah. Hayang diberi Gusti Allah ku jelema. Hayang ku Gusti Allah teh ku jelema. Ku Allah heula. Ya, kalau mengharapkan Gusti Allah, maka akan turun cahaya-cahaya lewat manusia-manusia. Ketika Siga center. Ya, betul. Allah telah memberikan rahmatnya melalui kasih sayangnya
di dalam diri kita sendiri itu setetes cahaya, sehingga ketika kita melakukan kesalahan sok aya rasa berarti kamu kesalahan, betul tuh sih ada. Nah itu kan cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam nama teh nur. Nur teh naon? Cahaya nurani naminatenya. Nah ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang, sok refleksi ya, jadi refleksi diri kita itu merefleksi. Dan ketika kita hadir di sekolah, ibu bapak, saya alhamdulillah ketika mengajar di kelas, sekarang baru mengajar di kelas 5. Ketika mengajar di kelas rendah, alhamdulillah selalu happy aja. Meskipun di rumah berantakan happy, di sekolah mah gitu ya. Dengan cara apa? Ketika mengajar kepada anak, menanyakan kabar dan lain sebagainya, kemudian dengan permainan dan lain sebagainya, tatap mata mereka yang memerlukan harapan ya. Kita teh megang nok supaya nok teu geus kumacarana nok lagi dibilang lalu berenangnya lempeng seperti itu. Nah seperti itu ketika kita membuat telur itu dipegang dengan hati-hati bagaimana supaya tidak pecah. Sama halnya ketika mendidik peserta didik kita, hadirkan dulu ibu bapak kita itu sebagai pendidik, sebagai guru teh cek kata mah ingat sok suntulodo ing madyo mangun karso tuturihan daya. Guru teh ketika diharap kudu kumaha sebagai suri tauladan bagi peserta didik kita. Tong ditinggalikeun kesalahan kejelekan kita terhadap peserta didik kita. Ya, mau anak didik kita mau baik seperti apa kalau kitanya diharapkan tinggalikeun kejelekan. Ya, kemudian ketika di depan harus seperti apa, di tengah-tengah harus seperti apa, memberikan harapan, dorongan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian membimbing peserta didik kita dari tadinya yang tidak tahu menjadi tahu bahwa kesalahan itu kesalahan, tapi diberitahu kesalahan tersebut, gitu ya, bahwa kita tidak boleh sampai melakukan hal tersebut. Boleh. Lanjut, semakin ini itu bukan semakin tumbuh, ini tuh ya semakin nambah semangat gitu, yang menggebu-gebu gitu. Berarti tidak perlu SDK lagi ya, karena ini sudah sangat semangat sekali. Nanti ada Biar jawabannya ketemu ya Pak ya, bener gak Pak? Solusinya ketemu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita menularkan kasih sayang kalau misalkan gurunya sendiri nggak dapat kasih sayang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kasih sayang, ngebahas kasih sayang itu kan hanya rasa, perasaan, merasa. Kadang kita itu gini, banyak yang sayang sama kita, tapi perasaan doang nggak ada yang sayang gitu. Prasangka hanya perasaan yang merasa gimana. Terus ada orang yang nggak sayang sama kita misal, tapi kita merasanya dia sayang. Itu kan hanya merasa dan perasaan saja. Ini serius Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan murid loh. Nah, jadi nah jadi sebenarnya jangan disangkut pautkan rasa kita yang kita punya rasa bahwa kita ada yang sayang ataupun tidak ada yang sayang, rasanya ya tularkan kasih sayang itu ke murid. Maksudnya jangan nunggu orang lain atau perasaan kita sendiri untuk merasa bahwa kita disayang sama orang lain, intinya begitu Bapak. Begitu mungkin ya, itu juga pembelajaran sih buat aku sebenarnya. Jawabannya untuk diri sendiri. Terima kasih. Jadi Pak Yani, intinya kalau kata Bu Desita itu kasih sayang itu tidak perlu diperlihatkan. Ya, maksudnya gini, jadi kita itu gak usah orang itu kasih sayang orang itu kepada kita itu mungkin dengan cara yang berbeda, tidak langsung plak ketiplek gitu ya, tapi dengan cara mungkin ada perhatiannya, meskipun sama kita dianggapnya cuma gitu doang, tapi kan orang lain mah menganggapnya itu teh kasih sayang dia kepada kita. Ya, kadang kita juga ke murid, kadang ada murid yang ibu mah pilih kasih. Ya, ibu mah hayu memperhatikan si A, si B, sekali kita enggak. Padahal mah kan punya
porsinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Kita itu menyampaikan rasa kasih sayang kita kepada yang lainnya. Perbaiki prasangka. Ini jangan terjebak juga kasih sayang di sini. Karena apa? Ini menggelitik kasih sayang di sini. Kuculuk-kuculuk kayak orang tua mawa sayuran. Ini merubah kasih sayang terhadap penilaian. Udah orang tua namin masih hanwai sayuran nilainya 80 85 ya. Nah ini penilaian juga jangan terjebak dengan kasih sayang walaupun tadi standar penilaian yang penilaian itu ya Bu. Jadi kasih sayang sih cukup untuk saya ini merasa bersyukur dimanapun kondisi. Jadi ketika mendapatkan pahitnya hidup, syukur masih kene kita diberikan kehidupan, syukuri hidup. Ini sekarang diberikan kita berkumpul, syukur. Jangan terbebani oleh keinginan masa depan dan masa lampau. Seperti tadi saya mengkritik Ibu Tita, hoyong hirup 100 tahun itu terbebani dengan memikirkan mindset 100 tahun hari ini tidak dinikmati. Coba dinikmati hari ini. Ternyata kasih sayang Pak Hamid ke saya terus mendukung Pak pertanyaan sampai ini harusnya 1 jam sampai 2 jam ini harus cas ya Pak sebagai bentuk kasih sayang CGP. Aduh, sama piduin langsung dadahareun ya bahaya. Jadi nah ini seperti kasih sayang Pak Hamid Mas cukup dengan kasih sayang Abi kan. Jadi ini meluruskan tadi Ibu kita juga ya, doa itu harus harapan, tapi harapan itu kita batasi dengan menikmati hari ini, menikmati kebersamaan kita bersama murid. Belum tentu ada jaminan gak kita besok mengajar lagi? Ada jaminan gak? Ada jaminan hari ini. Iya. Kalau kita berpandangan besok tidak ada lagi, mungkin CGP lebih daripada itu. Kalau kita besok tidak akan mengajar lagi, mungkin Bu Desi akan semangat bahwa saya tahu hari ini adalah hari terakhir mengajar di SDN Grong 3. Malah jodoh. Nyamper ke karena kita larut dengan kebahagiaan itu, Allah berikan bahagiakan kepada laki-laki yang dipilih. Jadi jodoh make nyamperkeun saur CGP nuturkeun ngajar we sing hade ada yang katanya tapi tadi dohir batin kadang guru manya cicing tapi hati mau bergerak terus motivasi. Paham itu cicing we ari pamit mah sare jeung hatena teureum kerek eta mah. Jadi guru mah bang itu hatena lelah tapi batin mah ada harapan orang banyak. Jadi terus bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu satu lagi memberi motivasi kepada rekan bahwa di rapot itu ada 4 kompetensi, 1 KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Dinilai kehidupan kita ada di KI 3 dan KI 4. Jadi yang harus dibenahi itu adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan, karena di situ ada nilai yang terus naik. Kalau di KI 1 itu yang nilainya itu kita pahami ikhlas itu kita sama Allah. Yang KI 2 itu dinilainya oleh masyarakat. Pahami cara sekolah dinilai itu masyarakat. Nah, untuk jabatan di PNS atau sebagainya itu kita cukup perhatikan dulu keterampilan kita sebagai seorang guru dan pengetahuan kita, karena itu akan langsung. Makanya rapot ningali naik turun pikiran naik emotan
dirapot kunaon anu kai hiji jeung kai dua mah teu aya penilaian karena ada sosok yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa yang menilai itu dan sosok masyarakat yang menilai itu. Aduh, red aya pak guru sareng bu guru. Nah, itu penilaian masyarakat. Jadi kita membawakan angin segar lentuk. Nah, untuk nilai nanti hayang naon cukup tingkatkan kompetensi. Bu Desita suka nyanyi, tambah. Ayo jaipongan tambah. Bu Desita butuh naon, terus. Pak Amin guru agama tambah deui kaligrafi tuh, Qur'an tuh, nah gitu. Kasih meningkatkan kompetensi melalui cara melatihkan PBB. Itu karena dua bagian itu adalah yang harus ditingkatkan. Mudah-mudahan yang belum menjadi guru penggerak, saya doakan semoga menjadi guru penggerak dan lulus sebagai abdi negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan dari Pak Yadi itu menginspirasi saya ya. Jadi pemikirannya itu harus jauh lebih digali lagi. Mungkin di sini juga saya merasa bersyukur karena merasakan kasih sayang dari Bapak Ibu guru mengizinkan saya untuk diseminasi aksi nyata di sini. Ya, Bapak sama Ibu sudah meluangkan waktu dari jam istirahat Bapak Ibu di rumah. Terima kasih dan saya bersyukur sekali mempunyai rekan seperti Bapak Ibu. Bersyukur sekali ya, alhamdulillah. Mungkin ketika saya juga pernah merasakan dom ada di bawah gitu ya. Tetapi melihat rekan-rekan yang mungkin awalnya takut ngantuk atau takut gimana, ternyata di sini sangat semangat sekali ya, terutama di sini ada senior Pak Yadi yang sudah PNS-nya sejak lama. Pokoknya semuanya lah di sini ikutan guru penggerak juga sudah lulus. Mungkin di sini juga bisa mengajarkan saya dan rekan lain yang belum meminta untuk ke Pak Yadi itu tidak hanya doa saja, karena doa mah bisa setiap waktu. Nah, bantuan seperti yang barusan ya, berbagi pengalaman, berbagi praktiknya itu seperti apa, dan itu memang pemaparan Pak Yadi itu menyentuh. Ya, tepuk tangan dulu tuh Pak Yadi. Kalau Pak Yadi dilawan katanya ya, saya itu ketika Pak Yadi memaparkan itu merasa bersyukur. Jadi tingkat kesyukurannya itu bertambah, menyentuh, apalagi tadi ditambah oleh Pak Alam nur cahaya sampai ke dalam-dalam. Budes sama ya, kalau menceritakan kasih sayang sebegitu banyak kasih sayang yang kita dapatkan, tidak hanya dari orang terdekat tetapi yang jauh juga ketika kita sudah kenal mendoakan. Ya, terima kasih pemaparannya Pak Yadi, sangat menginspirasi sekali untuk saya dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Kosnya tos 2 jam. Iya, sudah lama. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa dipaparkan tentang budaya positif. Tadi ada beberapa hal ya tentang disiplin positif, bagaimana cara kita menyikapi atau menindaklanjuti siswa-siswi kita yang disiplinnya kurang gitu ya, cara mengatasinya seperti apa. Nah, mungkin sekian saja diseminasi atau pemaparan dari aksi nyata modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, semoga sehat selalu dan terus bahagia. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah selesai dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Pak Yadi. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa hari ini, dan ibu-ibu semua dan bapak ibu guru semua yang hebat. Oke, boleh juga tepuk tangannya dulu untuk yang terakhir.
poinnya. Kasih apa? Kasih sayang. Oh, kasih sayang ya. Nah, terima kasih. Saya selaku host izin pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.